Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada Minggu 26 Februari 2023 ini sahabatku, pada pekan Prapaskah yang pertama ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku, saya mau mengajak saudara-saudara semua melihat kembali dalam kitab Kejadian, bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah liat. Sahabatku, kenapa tanah liat? Sungguh sahabatku, tanah liat menunjukkan kerapuhan manusia terhadap godaan sahabatku. Godaan setan dilakukan secara sangat halus karena setan mengusik kesombongan manusia, yaitu bahwa manusia akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat sahabatku. Setan menyajikan tawarannya sebagai yang menarik hati dan memberikan pengertian, sehingga akhirnya manusia jatuh dalam dosa sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus dalam firman Tuhan pada kesempatan ini juga mengalami godaan setan. Tetapi sungguh karena ketaatan dan kedekatan Yesus dengan Bapa, membuat ia mampu setia sampai akhir dan tidak jatuh dalam godaan dan perangkat setan sahabatku. Nah, dengan demikian Yesus menjadi wakil umat manusia dalam membayar hutang dosa Adam, yaitu ketidaktaatan yang dilunasi dengan ketaatan mutlak sahabatku. Yesus adalah contoh sekaligus kekuatan yang mendorong kita semua untuk semakin setia melakukan kehendak Allah dan menjauhkan diri dari godaan setan. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih tak terhingga atas pemberian putramu sebagai wakil kami, umat manusia, sehingga dalam ketaatan dan kesetiaannya kepadamu, kami juga dapat menikmati kasih karuniamu. Jangan biarkan kami ya Tuhan terpisah dari putramu, agar segala godaan setan dapat kami tangkal dalam kasih kepadamu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarkanlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.